Oke, anak-anak, mulai untuk pembahasan penilaian harian termokimia tadi ya. Ini yang saya bahas dari nomor 12 sampai 15, karena nomor 11 kan hanya teori untuk menentukan contoh-contoh reaksi eksoterm sama endoterm aja, kalian cari sendiri. Ibu Bruna bahas dari yang nomor 12 ya. Nah, nomor 12 soalnya adalah pada pelarutan 5 gram NaOH dengan MR-nya 40 dalam 50 ml air terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kalor wadah diabaikan, entalpi pelarutan NaOH adalah, nah kita tulis dulu yang diketahui ya. Ketahui itu tadi ada 5 gram NaOH, MR-nya 40. Massa dari NaOH sama dengan 5 gram. Dengan MR-nya NaOH sama dengan 40 gram per mol. Kemudian dalam 50 ml air, volume air itu sama dengan 50 mili. Nah, kita tahu ini secara umum, massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Sehingga kita dapat simpulkan massa air sama dengan, kalau 50 mili ya, 50 gram seperti ini. Kemudian terjadi kenaikan suhu dari 26 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Delta T itu dari T akhir dikurangi T awal. T akhirnya itu adalah 34 derajat Celcius, dikurangi T awalnya adalah 26 derajat Celcius, sehingga delta T-nya adalah 8 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis airnya adalah 4,2, kalor jenis itu C, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Dan kalor wadah diabaikan, maka entalpi pelarutan NaOH adalah, yang ditanya adalah entalpi. Entalpi itu sama dengan delta H. Nah, ini percobaannya ada kalorimeter, ada delta T, ada massa. Berarti kita menentukan entalpi menggunakan rumus kalorimeter atau percobaan kalorimeter. Ya, awal-awal kita jabarkan dulu rumus yang dipakai. Untuk kalorimeter kita harus menghitung kalornya terlebih dahulu, yaitu Q. Q itu adalah kalor, di mana Q adalah M dikali C dikali delta T. Lalu untuk menghitung delta H-nya itu adalah min Q dibagi dengan N. Q-nya tadi M kali C kali delta T, N-nya itu adalah N zat yang bereaksi. Karena tadi reaksinya adalah reaksi pelarutan, berarti molnya adalah mol dari yang dilarutkan tadi. Yang dilarutkan adalah NaOH. Jadi N-nya adalah mol dari NaOH. Mol NaOH. Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya kita belum tahu, kita hitung dulu M-nya. M itu adalah M campuran, karena tadi ada NaOH sama air, jadi nanti massa dari air, massanya NaOH, harus ditambah dengan massa dari H2O. Sama dengan 5 ditambah dengan 50, yaitu 55 gram. Kemudian C-nya sudah ada, delta T-nya sudah ada. Jadi kita tinggal cari Q. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya tadi 55, C-nya 4,2, T-nya itu adalah 8 derajat Celcius. Jadi nanti kita dapatnya sekitar 1848 Joule. 1848 Joule. Kemudian kita cari nilai delta H. Delta H sama dengan min Q dibagi N.
yaitu molnya NaOH. Q-nya ketemu 1848 min tadi ya. Molnya NaOH itu adalah massa NaOH dibagi dengan MR-nya NaOH. Berarti ini min 1848 dibagi masanya NaOH tadi 5 dibagi dengan MR-nya 40. Jadi ini kita langsung dapatkan delta H-nya sebesar min 14.784 Joule per mol. Supaya tidak terlalu besar, kita rubah ke kilojoule. Min 14,784 kilojoule per mol. Ini untuk nomor 12. Kita lanjut untuk nomor 13. Ini sangat mudah seharusnya nih ya. Siklus reaksi ditunjukkan diagram berikut ini. Berdasarkan siklus tersebut, tentukanlah delta H1. Kita lihat nih, delta H1 ini adalah laju untuk persamaan reaksi dari A menghasilkan B. Lalu dari sini A bisa menghasilkan B dengan satu langkah, yaitu delta H1. A bisa menghasilkan B dengan beberapa langkah, yaitu dari delta H2 ke delta H3, dari delta H3 ke delta H4. Ingat hati-hati, delta H4 ini ternyata arahnya berkebalikan. Sedangkan A menghasilkan B jika melalui beberapa tahap, itu tahapnya harus satu arah gini. Semuanya harus menuju B. Jadi nanti hubungan antara delta H1, delta H2, dan delta H3 yaitu delta H1 sebagai reaksi yang langsung itu merupakan total dari delta H2, delta H3, sama delta H4. Jadi nanti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 ditambah dengan delta H4. Tapi hati-hati di sini, delta H4-nya kan mengarah kebalikannya, tidak ke B. Jadi nanti supaya menuju ke B, reaksi perlu dibalik. Kalau reaksi perlu dibalik berarti nanti delta H4-nya menjadi min. Jadi nanti di min dari delta H4. Nanti delta H1 itu sama dengan 120 ditambah 45 dikurangi 60. Coret-coret. 60 ditambah 45 sama dengan 105 kilojoule. Itu untuk nomor 13. Selanjutnya ke nomor 14. Ketahui pembentukan etanol C2H5OH min 278 itu data pembentukan entalpi ya, entalpi pembentukan nih. Berarti nanti delta HF dari C2H5OH itu sama dengan min 278. Kemudian delta HF dari CO2 sama dengan min 393,5. Kemudian delta HF dari H2O sama dengan min 286. Semuanya dalam kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pembakaran 1 gram etanol menghasilkan kalor sebesar berapa? Kalor ini adalah Q. Q-nya berapa? Nah, kita cari delta H-nya dulu. Delta H, kita tadi tahu ya, delta H itu sama dengan min Q per N. Kemudian kita cari nih delta H-nya dulu. Delta H dari reaksi, karena reaksinya adalah reaksi pembakaran dari etanol, kita tulis dulu C2H5OH dibakar ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Kita lihat CO2-nya ada 2 di kiri, maka yang di kanan dikali 2. Kemudian H2O-nya di kiri ada 6, berarti yang di kanan dikali 3. Oksigennya di sini sudah ada 3 ya, 1 sama 2 berarti ada 3. Kemudian di sini ada 4 tambah 3, berarti di sini ada 7. Karena 1 ini tidak boleh diganggu gugat, berarti yang 1 sudah diambil, tinggal 6. Maka supaya kiri dan kanan sama-sama 6, oksigennya ini dikali 3. 3O2. Nanti kita cari delta H-nya. Delta H kalau didapatkan dari entalpi pembentukan sama dengan jumlah entalpi
pembentukan kanan atau reaktan dikurangi jumlah entalpi pembentukan yang kiri atau maaf, yang kanan itu produk, yang kiri adalah reaktan ya. Yang kanan itu berarti 2 dikali delta HF dari CO2 ditambah 3 dikali delta HF dari H2O dikurangi delta HF dari etanol C2H5OH. Maka nanti sama dengan CO2 tadi 2 dikali min 393,5 ditambah 3 dikali H2O itu min 286 dikurangi C2H5OH min 278. Oke, nah kita jumlahkan dulu. 2 kali min 393,5 itu min 787 dikurangi 286 dikali 3 itu min 858. Kemudian min sama min ini ya, untuk 278 berarti ditambah 278. Maka delta H reaksinya adalah min 1367 kilojoule per mol. Itu adalah delta H. Karena yang ditanyakan adalah kalor, di mana delta H itu sama dengan min Q per N, maka Q itu sama dengan min delta H dikali N-nya. Delta H-nya itu adalah min 1367, N-nya adalah molnya etanol, 1 gram dibagi dengan mR-nya etanol. Tadi belum dihitung. MR C2H5OH, C-nya 2 berarti 24, ditambah hanya 66, ditambah O-nya 16, di 46. 1/46. Ini dijawab sampai sini saja sudah saya betulkan harusnya ya. Kalau kesulitan tanpa kalkulator. Jadi ini saja sudah benar. Kalau mau lengkapnya adalah 46. 29,7. 29,7 kilojoule. Ya. Untuk nomor 15, nah diketahui data energi ikatan rata-rata berikut ini. Yang dicari adalah entalpi reaksi dari C2H2 ditambah 2H2. C2H2 sama 2H2 menghasilkan C2H6, kita gambar dulu. C-nya ada 2, kemudian H-nya ada 2 dibagi rata ya. Itu 2, rangkapnya ada 3 berarti karena C harus punya 4 ikatan. Ditambah 2 kali H2. Menghasilkan C2H6. C-nya ada 2, hanya ada 6, kita bagi 2 sama rata tuh 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogen, 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 dan hidrogen. Kita kelompokkan ikatan-ikatannya. Di kiri terdapat 2 ikatan CH. Kemudian ada 1 ikatan C, rangkap 3, dan 2 ikatan hidrogen. Kemudian di kanan kita punya 6 ikatan CH, 1 ikatan CC, dan ya, hanya ini aja. Terus CH di kiri dan di kanan harus hanya ada salah satu, jadi yang di kiri kita eliminasi, yang di kanan sisa 4. Kemudian di kiri C rangkapnya ada 1, berarti 1 dikali 839. 839, kemudian ini 2 dikali HH, itu 436. 436 kali 2. 872, ini kita total. 11, 1, 11, 1, 17, 11. Kemudian yang 4 ini nanti dikali 413.
sama dengan 1652, terus 1 dikali CC, CC-nya itu 348, 348, ini kita total, 10, 10, 10, 2. Jadi nanti delta H-nya, kalau kita dari energi ikatan, maka energi ikatan yang kiri dikurangi energi ikatan yang kanan. Yang kiri 1711 dikurangi yang kanan 2000. Nah, ini 1711 dikurangi 2000. Hasilnya min 289 kilojoule per volt. Ya, sekian untuk pembahasannya. Selamat belajar, semoga bisa nilainya bagus semua. Assalamualaikum, selamat malam.